Halo semuanya, perkenalkan, saya Oscar Nurfadis Sidudeli, mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang hasil penelitian tentang penerapan metode Quality Control Circle dalam pengendalian kualitas proses pengelasan seat frame front cushion di PT TBA, yang dimana dosen pengampu saya adalah Ibu Ardiani SST MT IP. Penelitian ini adalah membahas penerapan metode Quality Control Circle sebagai upaya pengendalian kualitas pada proses pengelasan seat frame front cushion di PT TBA. Seat frame front cushion merupakan komponen penting pada kursi mobil yang berkaitan langsung dengan aspek keselamatan pengguna. Oleh karena itu, kualitas proses pengelasan harus benar-benar terjaga. Dalam industri manufaktur otomotif, kualitas produk merupakan faktor penting dalam menjaga daya saing perusahaan. PT TBA sebagai produsen seat dan interior mobil dituntut memenuhi standar kualitas yang tinggi. Namun, pada proses pengelasan seat frame front cushion masih ditemukan produk cacat atau NG yang menyebabkan scrap dan rework, sehingga meningkatnya biaya dan waktu produksi serta berpotensi untuk menurunkan reputasi perusahaan. Ada beberapa rumusan masalah pada penelitian ini. Tingginya NG dalam proses pengelasan, kemudian cycle time pengelasan yang tinggi, dan tidak adanya standar parameter ampere. Berdasarkan kondisi di lapangan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tingginya jumlah produk NG pada proses pengelasan seat frame front cushion. Selain itu, proses pengelasan memiliki cycle time yang cukup tinggi dibandingkan proses yang lainnya. Masalah ini diperparah dengan tidak adanya parameter pengelasan yang pasti, khususnya terkait pengaturan ampere dan jarak nozzle, sehingga hasil pengelasan sangat tergantung dan sangat mengharapkan dari keterampilan masing-masing operator. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Quality Control Circle, yaitu metode pengendalian kualitas yang melibatkan sekelompok karyawan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kualitas di area kerja mereka. Data penelitian dikumpulkan melalui pengisian check sheet produksi dan NG selama bulan Mei 2024, serta wawancara dengan operator. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan alat pengendalian kualitas seperti histogram, diagram Pareto, dan diagram Fishbone. Di sini beberapa urutan dalam melakukan penelitian. Yang pertama, studi literatur, kemudian rumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Analisis Fishbone. Diagram Fishbone digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NG pada proses pengelasan. Faktor penyebab dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu mesin, metode, dan manusia. Dari sisi mesin ditemukan bahwa usia mesin yang sudah lama menyebabkan performa yang menurun. Kemudian di sisi metode, prosedur kerja dan setting ampere yang belum distandarkan. Sedangkan dari sisi manusia, faktor kelelahan dan kurangnya penguasaan proses menjadi penyebab tambahan. Berdasarkan analisa pada diagram Fishbone, dikonversikan ke dalam diagram Pareto untuk menentukan proses kerja yang menjadi skala paling tinggi yang nantinya menjadi prioritas untuk dikaji menjadi lanjut. Diagram Pareto digunakan untuk menentukan faktor mana yang paling dominan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor mesin memiliki kontribusi terbesar terhadap tingginya cycle time dan NG. Proses pengelasan membutuhkan waktu paling lama dibandingkan proses lainnya. Oleh karena itu, faktor mesin ditetapkan sebagai prioritas utama untuk dilakukan upaya perbaikan kualitas.
Berdasarkan hasil pengukuran waktu kerja, total waktu proses pengelasan seat frame front cushion adalah 36,5 detik. Dari seluruh rangkaian proses tersebut, aktivitas pengelasan penyumbang waktu paling besar. Tingginya proses ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dan menjadi salah satu indikator terjadi masalah kualitas pada proses pengelasan. Terdapat dua jenis cacat utama yang ditemukan, yaitu las bolong dan las deviasi. Bisa dilihat dari tanda lingkaran yang diberikan. Las bolong terjadi akibat penggunaan ampere yang terlalu tinggi serta jarak nozzle yang terlalu dekat. Sementara itu, las deviasi terjadi karena hasil pengelasan yang tidak tepat mengenai dua plat yang disambung. Kedua jenis cacat ini sebenarnya masih bisa dapat diperbaiki, namun apabila terjadi secara berulang-ulang akan menambah waktu produksi dan meningkatkan resiko kegagalan produk. Rencana perbaikan disusun menggunakan pendekatan 5W plus 1H untuk memastikan solusi yang diterapkan tepat sasaran. Fokus perbaikan adalah mengurangi terjadinya las bolong dan las deviasi. Perbaikan dilakukan pada proses pengelasan dengan cara menetapkan parameter ampere yang sesuai dengan karakteristik material dan serta meningkatkan ketelitian operator melalui pelatihan. Berdasarkan tabel di atas, problem yang paling menjadi prioritas adalah dari faktor mesin yang turun performanya sehingga pada saat proses pengelasan mengakibatkan lasan tidak stabil dan perlu adanya perbaikan. Dengan harapan setelah dilakukan countermeasure sesuai dengan rekomendasi setting ampere yang lebih stabil dan metode pengelasan yang baik ke titik pengelasan agar menambah tingkat akurasi sehingga dapat mengurangi part yang NG dan kemungkinan tidak dapat di-repair. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan kualitas pengelasan disebabkan oleh kombinasi faktor mesin, metode, dan manusia, dengan faktor mesin sebagai penyebab yang paling dominan. Penerapan metode QCC terbukti efektif dalam mengidentifikasi akar masalah dan menentukan prioritas perbaikan. Dengan perbaikan yang tepat, tingkat NG dapat ditekan dan kualitas produk dapat ditingkatkan. Demikian pemaparan hasil penelitian mengenai penerapan metode QCC dalam pengenalan kualitas proses pengelasan seat frame front cushion di PT TBA. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan secara pribadi saya ucapkan terima kasih telah menonton.